Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengirimkan tugas UTS semester Gasal 2023 sampai 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Dr. Son Haji MM. NIM saya di 28922500023 Prodi Manajemen Kampus C Cikarang. Saya akan menyampaikan tentang ekonomi manajerial. Baik, latar belakang ekonomi manajerial adalah penggabungan antara prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen dalam suatu kerangka kerja. Ilmu ini berkembang sebagai hasil dari pergeseran dalam pemikiran ekonomi dan manajemen yang terjadi pada pertengahan abad ke-20. Lalu lingkup ekonomi manajerial, lingkup manajerial mencakup sejumlah konsep, alat, dan prinsip yang digunakan untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya dalam konteks manajemen organisasi dan bisnis. Berikut adalah beberapa aspek penting dari lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama ialah analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi proyek, program, atau keputusan bisnis. Ini melibatkan perbandingan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh berbagai alternatif. Analisis ini membantu manajemen memahami apakah suatu keputusan akan menguntungkan atau merugikan organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data. Ekonomi manajerial sangat bergantung pada data dan analisis. Manajer menggunakan data ekonomi dan keuangan untuk mengambil keputusan yang terinformasi serta penetapan harga, produk, alokasi sumber daya, dan penentuan strategi bisnis. Lalu manajemen resiko. Manajemen resiko adalah komponen penting dalam ekonomi manajerial. Ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan resiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi, analisis resiko, dan strategis pengendalian resiko digunakan untuk mengurangi kerugian potensial. Lalu keempat, perencanaan keuangan. Ekonomi manajerial membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk perencanaan anggaran alokasi modal dan pengelolaan investasi. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan keuangan organisasi. Lalu yang kelima, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen melibatkan pembuatan dan analisis laporan keuangan internal yang digunakan oleh manajer untuk mengawasi kinerja organisasi. Ini mencakup pengukuran kinerja, analisis varian, dan identifikasi peluang perbaikan. Lalu selanjutnya perencanaan strategis. Ekonomi manajerial membantu dalam merumuskan dan pelaksanaan strategis. Organisasi ini melibatkan analisis lingkup bisnis, identifikasi peluang, dan pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketujuh, keputusan pengambilan investasi. Organisasi seringkali dihadapkan pada keputusan investasi yang signifikan, seperti membangun fasilitas baru atau memperkenalkan produk baru. Ekonomi manajerial membantu dalam mengevaluasi opsi investasi ini berdasarkan kriteria keuangan dan ekonomi. Lalu penetapan harga dan strategi harga. Penetapan harga adalah elemen penting dalam ekonomi manajerial. Manajerial harus memutuskan harga yang sesuai untuk produk atau layanan mereka berdasarkan biaya produksi, permintaan pasar, dan tujuan laba. Lalu pengelolaan sumber daya manusia. Pengajian insentif dan pengelolaan tenaga kerja adalah aspek penting dari ekonomi manajerial. Ini melibatkan perhitungan biaya sumber daya manusia dan analisis efisiensi tenaga kerja. Lalu yang ke-10, analisis lingkungan bisnis. Organisasi harus memahami lingkungan bisnis mereka, termasuk faktor-faktor ekonomi dan perubahan eksternal. Analisis lingkungan ini membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman. Selanjutnya, teori permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Teori permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar adalah konsep inti dalam ekonomi yang membantu menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas suatu barang atau jasa ditentukan di pasar ini.
adalah dasar dari hukum penawaran permintaan. Lalu mari kita jelaskan keduanya. Yang pertama, permintaan atau demand. Permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Konsep ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, kurva permintaan. Ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Biasanya jika harga turun, jumlah yang diminta akan meningkat. Dan sebaliknya. Ini disebut sebagai hubungan berbanding terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Beberapa faktor seperti pendapatan konsumen, harga barang lainnya, barang pengganti, dan barang komplementer. Preferensi konsumen dan tren dapat mempengaruhi permintaan suatu produk. Lalu, selanjutnya, penawaran supply. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen. Pada berbagai tingkat harga, konsep ini juga terdiri dari beberapa elemen. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Biasanya jika barang naik, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Ini disebut sebagai hubungan berbanding lurus antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Beberapa faktor seperti biaya, produksi, teknologi, peraturan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu produk. Lalu yang ketiga, keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Pada titik ini, kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dan harga pada titik ini disebut harga keseimbangan. Di sini pasar berfungsi dengan baik karena tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan jika harga di atas harga keseimbangan harga pasar. Akan ada kelebihan penawaran dan produsen mungkin mengurangi harga untuk menjual barang mereka. Sebaliknya, jika harga di bawah harga keseimbangan, akan ada kelebihan permintaan dan produsen mungkin meningkatkan harga. Lalu, konsep dasar elastisitas dan perhitungan. Elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengatur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel seperti harga mempengaruhi perubahan dalam variabel lain seperti jumlah yang diminta atau ditawarkan. Berikut adalah beberapa konsep dasar tentang elastisitas dan cara menghitungnya. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan mengukur sejumlah mana jumlah yang diminta. Quantity demanded. Merespon perubahan harga. Ini dihitung dengan rumus berikut. Elastisitas harga permintaan sama dengan persen, perubahan jumlah diminta sama dengan persen perubahan harga. Nah, yang pertama, jika elastisitas harga permintaan lebih besar dari 1, bersifat elastis. Perubahan harga akan memiliki dampak yang lebih besar pada jumlah yang diminta. Ini berarti konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika elastisitas harga permintaan kurang dari 1, bersifat inelastis. Perubahan harga akan memiliki dampak yang lebih kecil pada jumlah yang diminta. Konsumen harga responsif terhadap perubahan harga. Jika elastisitas harga permintaan sama dengan 1 atau unitary elastic, persentase perubahan dalam jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan dalam harga. Lalu selanjutnya, elastis harga penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas harga penawaran mengukur sejauh mana jumlah yang ditawarkan quantity supply lead merespon perubahan harga. Ini dihitung dengan rumus yang mirip dengan elastisitas harga permintaan. Elastis harga penawaran sama dengan persen perubahan harga, persen perubahan jumlah ditawarkan,
Jika elastis harga penawaran lebih besar dari satu, perubahan harga akan memiliki dampak yang lebih besar pada jumlah yang ditawarkan. Ini berarti produsen sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika elastisitas harga penawaran kurang dari satu, perubahan harga akan memiliki dampak yang lebih kecil pada jumlah yang ditawarkan. Produsen kurang responsif terhadap perubahan harga. Nah, jika elastisitas harga penawaran sama dengan satu, persentase perubahan dalam jumlah yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan dalam harga. Lalu yang ketiga ialah pendapatan permintaan income, elastis of demand. Elastis pendapatan permintaan mengukur sejauh mana jumlah yang diminta merespon perubahan pendapatan konsumen. Ini dihitung dengan rumus tersebut. Elastis dapat permintaan sama dengan persen, jumlah perubahan diminta sama dengan persen, perubahan pendapatan. Jika elastis dapat permintaan positif, maka barang tersebut adalah barang normal, yang berarti jumlah yang diminta bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan. Jika elastis pendapatan permintaan negatif, maka barang tersebut akan adalah inferior, yang berarti jumlah yang diminta berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan. Yang keempat ialah elastis silang atau cross elasticity. Elastis silang mengukur sejauh mana jumlah yang diminta terhadap suatu barang merespon perubahan harga barang lain. Ini dapat membantu dalam memahami substitusi dan barang komplementer. Lalu, bentar. Baik, selanjutnya ialah perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, preferensi dan selera. Preferensi dan selera individu memainkan peran penting dalam keputusan konsumen. Setiap individu memiliki preferensi yang berbeda terkait merek, gaya, rasa, warna, dan berbagai atribut produk lainnya. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan konsumen mempengaruhi jenis dan jumlah barang dan jasa yang dapat mereka beli. Konsumen dengan pendapatan lebih tinggi mungkin mampu membeli produk-produk mewah. Sementara konsumen dengan pendapatan lebih rendah akan fokus pada produk-produk yang lebih terjangkau. Yang nomor 3, harga barang dan jasa adalah faktor penting dalam keputusan konsumen. Biasanya ketika harga suatu produk naik, jumlah yang diminta cenderung turun. Dan sebaliknya, ini menciptakan hukum penawar dan permintaan. Yang keempat, persepsi nilai. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga mencari nilai. Mereka mengevaluasi apakah produk memberikan manfaat yang sebanding dengan harganya. Produk yang dianggap memiliki nilai tinggi cenderung lebih diminati. Yang kelima, promosi dan iklan. Promosi dan iklan mempengaruhi kesadaran konsumen tentang produk iklan yang efektif dalam meningkatkan minat dan minat konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Lalu selanjutnya ialah faktor budaya dan sosial. Faktor-faktor budaya seperti nilai, norma, sosial, dan budaya konsumen memainkan peran besar dalam keputusan konsumen. Kebiasaan dan preferensi konsumen sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya mereka. Yang ketujuh, pengalaman dan informasi. Konsumen cenderung lebih memilih produk yang kenal atau memiliki pengalaman positif dan produk tersebut. Informasi yang tersedia melalui ulasan, rekomendasi, dan penelitian juga mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedelapan, gaya hidup dan nilai produk atau nilai pribadi. Gaya hidup individu dan nilai-nilai pribadi mereka mempengaruhi preferensi konsumen. Misalnya seseorang yang peduli tentang lingkungan mungkin lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Yang kesembilan, persepsi resiko. Konsumen sering menghindari produk atau layanan yang mereka anggap beresiko. Pengurangan resiko menjadi pertimbangan penting dalam keputusan konsumen. Yang kesepuluh, siklus hidup keluarga. Keputusan konsumen dapat dipengaruhi oleh tahap dalam siklus hidup keluarga. Keluarga yang baru menikah mungkin memiliki prioritas yang berbeda dibandingkan keluarga dengan anak-anak atau keluarga yang telah di passionnya. Lalu yang terakhir ialah total utility atau managerial utilitas dalam mencapai kepuasan konsumen.
Yang pertama, total utility atau utilitas total. Total utility adalah jumlah total kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh seorang konsumen dari mengkonsumsi sejumlah tertentu dari suatu barang atau jasa. Ini mencerminkan sejauh mana suatu barang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara keseluruhan. Lalu yang kedua, managerial utility atau utilitas manajerial. Unilitas manajerial adalah tambahan unilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang dan jasa ini. Ini mengukur seberapa besar kepuasan tambahan yang diperoleh ketika konsumen memutuskan untuk mengkonsumsi satu unit lebih banyak dari produk tersebut. Lalu hukum kepuasan yang berkurang atau law of diminishing managerial utility. Hukum ini menyatakan bahwa dalam konsumsi suatu barang tersebut, salah satu titik tambahan utilitas yang diperoleh dari setiap unit tambahan akan semakin berkurang. Ini menggambarkan mengapa konsumen cenderung mencoba berbagai barang dan jasa untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimum. Lalu optimal konsumsi. Konsumsi mencapai tingkat konsumsi yang optimal ketika utilitas manajerial suatu barang sama dengan harga barang itu tersendiri. Jadi selanjutnya ialah konsep dasar produksi. Nah, konsep dasar produksi adalah aspek-aspek inti yang berkaitan dengan proses produksi barang dan jasa dalam ekonomi. Ini mencakup berbagai elemen yang membentuk dasar untuk memahami bagaimana sumber daya diubah menjadi output yang dapat digunakan dan dijual. Berikut adalah beberapa konsep dan produksi. Yang pertama, faktor produksi. Kedua, produksi dan output. Ketiga, kurva produksi. Keempat, efisiensi dan inefisiensi produksi. Selanjutnya, fungsi produksi, tingkat produksi, dan tingkat produksi optimal. Ketujuh, produktivitas. Yang kedelapan, siklus produksi. Yang kesembilan, skala produksi. Nah, jadi dari semuanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ekonomi manajerial menjadi penting dalam mengintegritaskan ilmu ekonomi dan manajemen untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Dengan cara yang lebih efisien dan efektif, ia berfokus pada penggunaan data dan analisis ekonomi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks manajemen organisasi dan bisnis. Baik, sekian informasi dari saya atau tugas UTS saya. Semoga bisa diterima dengan baik. Untuk selanjutnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Son Haji atas kesempatan untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.